kita udah di golok udah di tangan kita ya udah. Harus cepat. Jangan jauh, nih ngasih kesempatan deh. Baru nih longgar deh. Buang. Bam. Ketika udah begitu baru nih bisa keambil. Kalau belum digebrak ya nggak bisa. Awal-awal misalnya kita langsung nih, lo tusuk. Ini mau kita giniin keras. Tapi kalau kita giniin dulu, baru apalagi kita beneran Iya makanya. kan jeda dia ngedip aja tuh. Tak, baru tuh. Sama kayak tadi tuh ke dalam. Kalau kita mau begitu, antara serang ke bawahnya lu tusuk lagi. Tuh. Yang penting ada yang kena dulu. Dan kalau bisa kombinasinya cepet. Tusuk. Tuh. Dem. Baru tuh lo bisa ambil. Karena kalau tangan belum ada serangan, kita nggak bisa nih beginiin aja nih. Harus ada gitu dulu. Tuh. Kalau nggak ada serangannya kita nggak bisa langsung ambil. Pegang misalnya kita mau gituin, nggak bisa main kita giniin aja keras. Tangan orang harus ada yang disentuh dulu minimal. Tak, baru. Sebenarnya kalau nyarang golok tuh intinya jangan sampai kena goloknya dulu aja. Yang penting jangan kena dulu nih. Ya paling kalau udah kena mah kita udah ketusuk. Yang penting kita gak kena dulu. Tapi jangan cuman ngindar doang. Kalau misalnya koreo iya, ya kan? Set ya kalau misalnya udah beneran nggak, jangan lo anggap kayak film. Harus langsung gebrak langsung. Dan namanya senjata biar kata ke apa kita gak sengaja kebeset dikit ya udah robek juga kalau goloknya tajam kan, kalau senjatanya tajam. Cuman minimal bukan kena fatalnya. Sama kayak misalnya dia ngebacok. Kalau ngebacok berarti kan tenaga dia nih di sini nih. Jangan kita gini, lo bacok ditahan pakai tangan. Kalau nggak pas, yang kita tangkis malah goloknya, malah kena tangan kita. Harus kalau mau begitu pun kita masuk ke dalam tangannya dia. Jadi kalau dia bacok di situ, lu berhentinya harus ke dalam. Tapi gue nggak rekomendasiin kalau untuk begitu. Mendingan kita ke arah luarnya dia. Tenaga dia di sini, kita ke sini. Sambil dijaga juga tetap. Jadi gitu tuh posisinya. Bukan ditahan gini. Walaupun bisa juga tetap, tapi riskan gitu. Maksudnya lebih ngeri untuk kayak pas dia begitu kita gini, kita pukul misalnya, ngeri masih gitu. Tapi kalau posisinya begini keluar, kita gitu pun kalau bener colok sininya, tak. Kalau bener kayak tadi dicolok, dia nggak mungkin tuh masih pegang tuh golok. Tak, lepas pasti dia. Langsung lo ini jangan sekali serang diem doang. Tak, diem. Kejar. Makanya posisi kayak gitu tuh sebenarnya harusnya langsung, jangan cuman didorong doang. Kalau yang mau dibilang kabur, lihat momennya tuh kayak tadi tuh. Beneran lu gituin, tak, lu kabur baru. Kalau dia lagi begini, lu kabur, ini juga emang lu kata dia gak punya kaki. Ini orang yang megang golok, megang pisau, punya kaki juga. Lu bisa lari, dia bisa lari. Kalau misalnya kita main lari-lari aja tuh gimana konsepnya? Ajarin gua belajar sama lu. Kalau misalnya emang lari aja tuh bisa. Cuman contohin dulu, gua megang goloknya dulu nih. Lu lari dah.
Gue kasih space tuh, lari ke sono. Kalau nggak nuncep tuh punggung. Iyalah, nggak sembarangan. Pakai kayak posisi tadi tuh. Bacok, tuh keluar. Tusuk langsung. Tapi langsung berbuat. Kalau kita mau jatuhin aja bisa. Tapi maksud gue kalau misalnya kita ada serangan dulu, ketika dia jatuh tuh dia ada kena serangan dulu, sebenarnya bisa langsung posisi kita jatuhin bahasanya, karena kita udah ngelawan apa ya bahasanya, balance dia kan di sini tuh, kita udah ngelawan tuh balance nya. Kalau ini pundak diginiin tuh udah begitu, makanya apalagi dia lagi kenceng nih, lagi kenceng dia. Sama kayak orang kalau membabi buta ngebacok, ibaratnya gini, kalau nggak kita ngebacok angin nih, kalau kita posisi ngebacok ke samping, kita nggak kontrol nih, ibarat gitu tuh. Nah dibayangin nih, kita aja nggak diapa-apain aja, udah begini, tiba-tiba didorong sini kita. Oh iya sih. Nah, dan diarahin gitu. Kita manfaatin tenaganya dia. Bacok. Kalau kayak jatuh. Kalau kebanting menanjak nih, tangan tahan. Udah tak, pukul ambil goloknya. Sebenarnya bisa begitu. Tapi kita biar lebih apa ya bahasanya, lebih safety lah, kita serang dulu, takutnya dia bisa ngebalikin. Kalau misalnya pas dijatuhin dia bisa ngebalikin kan beresiko. Tapi kalau posisinya udah kena duluan lah bahasanya, ketika tadi bacok udah kena duluan nih, baru kita jatuhin, lebih aman. Kita lagi leher, cak, Cek dulu. iya cek dulu dah. Koma. Aman sih bang, Udah terus. 18. Makanya itu tadi yang pertama, misalnya tusukan, langsung hantem, bem, hantem. Tapi ikutin arahnya, tusuk, hantem, ikutin arahnya. Apalagi segede gini loh, nggak bisa ngontrolnya, lu yang terguling, dia jatuh lu muter. Kalau kita space mundur, yang kayak tadi, space mundurnya jangan langsung set, langsung tuh pecah aja. Kalau bener nusuk pasti di, kan yang dibilang serangan membabi buta kan gitu. Misalnya ada yang nanya nih, kalau ngelawan serangan yang membabi buta gimana? Setiap serangan awalnya satu pasti. Awalnya apa dulu? Tusukan dulu atau bacokan dulu begitu. Tapi intinya awalnya satu dulu. Dan bikin dia membabi buta karena ketika lu bacok nih, lu gak berbuat apa-apa di situ. Gimana gitu? Lagi perang nih, lewat mulu pesawat. Yang bikin serangan membabi buta itu karena dia gak berbuat langsung. Misalnya contoh, gue mau bacok lo nih, lu malah mundur, ini yang membuat membabi buta. Kalau dibilang, kalau orang gini-gini gimana? Tetap aja dia begini-gini nih, pas di depan orangnya ya tetap aja. Kalau lo pada nonton orang tawuran, lihat makanya, misalnya dia gini-gini, ya gue kan dulu pernah juga kan, set pasti ujung-ujungnya begitu juga intinya, begini ujung-ujungnya tetap kelihatan. Makanya jangan panik kan gitu, ketenangan kan di setiap bela diri. Kalau misalnya gak tenang, mau sejago apapun dia, ujung-ujungnya pasti gak berfungsi. Makanya kontrolnya kita dapat gitu. Kalau orang nyerang yang bukan bela diri, dia nggak punya kontrol emosi. Kalau orang yang punya bela diri, dia kan belajar kontrol emosi.
Bahkan alangkah baiknya sebelum dia ngebacok kita tenangin. Ada apa nih bang? Jangan orang mau ngebacok udah bawa golok. Mau ngapain lo? Dibacok yang ada. Ada apa nih bang? Kenapa bang? Saya salah apa nih? Kalau kita lawan orang bersenjata, turunin dulu kita punya ego. Walaupun kita bisa, turunin dulu. Itu yang bahasanya salah satu stepnya. Percuma lu nonton gerakan giniin, diginiin, diginiin, tapi dia nggak belajarin yang namanya kontrol, yang namanya ngajarin bahasa kayak tadi tuh, tenangin orang yang emosinya. Ambil celaknya di saat misalnya kalau dia emosi kita tenangin tetap emosi gimana? Ya terpaksa sikonnya kita lihat kan ada jeda, nggak mungkin kita tenangin dia main langsung bacok aja, nggak mungkin. Tapi ketika pas kita udah bang, ada apa bang, salah saya apa nih, tiba-tiba dia mau ngebacok, tetap apa tetap, nah udah masuk dikit-dikit. Ada apa nih bang, tenang dulu bang, saya nggak tahu nih kenapa saya, padahal mah dari yang tadinya di sini tenang bang, ada apa nih bang, saya salah apa nih, saya nggak tahu apa-apa nih, jangan marah dulu bang, jangan marah. Dia udah emosi ya masuk, bahkan dia lagi diem begitu aja, ada apa nih bang, udah gitu. Momentum tetap kita lihat. Semua tuh tergantung kondisi juga kan, dan situasinya kita harus lihat. Jadi ibarat kayak tadi tuh, satu tuh tadi begitu, entah mau begini atau mau begini, yang penting ada serangan dulu tuh, serang dulu baru jatuhin. Atau yang kayak tadi tuh, masuk ke dalam jatuhin, masuk ke dalam lututin tuh. Sebenarnya kalau beneran begini aja nih, ini gue tabrak beneran jatuh sendiri dia. Iya, makanya kita kalau yang pernah ngalamin dituin paha kan sakit, apalagi kondisi dia lagi begitu, jatuh pasti. Tangan kita pegang sini nih, mungkin kalau kita nggak pegang digituin dia pasti gini, tapi ini kan dipegang sininya nih tangannya tuh, badan ditahan, ini didengkulin gitu. Sama yang tadi tuh bacokan, ketika dibacok misalnya bacoknya di kanan, tangan kita sini nih jaga, masuk gulingin langsung, manfaatin apa tenaganya dia. Kalau dia kiri jaga sini, bacok, ikutin arahnya, jangan sampai ketika dia orang nih bacok nih, tergantung kan. Kalau yang dia nggak belajar, dia mah semaunya dia aja ngebacok, mau begini kayak, yang penting dia mah gerak aja, nggak rapi bahasanya. Nah itu yang perlu diketahui. Sebenarnya kalau dibilang lebih bahaya, justru malah nggak punya kontrol deh. Sama kayak hal misalnya lu ngebacok nggak jelas, nggak rapi, asal aja mau kesini kayak mau gimana kayak, dia nggak ada kontrol. Kalau kita kan yang latihan bacok sini leher, ya gini dah, udah cukup. Namanya pisau sebenarnya pisau golok, kalau udah tajam nggak perlu tinggi, yang penting daya beset ya kan. Lu bacok misalnya mau bacok, lu ngasal tendang aja udah duluan kita. Lu tinggi nih begini, ngejarak segini kan harus ngejar, nggak mungkin lu gini nih, ini orangnya di sini bacok apa, ujung-ujungnya tetap aja ini tangan tinggi di sini, deket baru. Nah mau mendekat kan dia masih di atas, udah ketendang duluan gitu. Ya ntar kalau misalnya kurang ya didetailin aja pelan-pelan liatnya. Kita kan sama-sama sharing, sama-sama belajar. Kalau ada yang tahu tolong dikoreksi, gak jadi masalah. Namanya kita belajar, bukan kita so tahu. Ini yang kita pelajari, yang kita dapetin. Kalau ada pemahaman beda, umumnya manusia punya otak yang berbeda-beda kan gitu, punya pemahaman yang berbeda-beda. Tapi bukan malah ribut, harusnya berdiskusi kan gitu. Kalau emang dirasa pemahaman ente lebih apa bahasanya, lebih oke, lebih benar, ya udah diskusi, kita bikin yang lebih akurat kan gitu. Iya, bukan saling menjelekan. Nggak diajarin yang namanya belajar ilmu tuh saling menjelekan. Udah segitu aja dulu dari kita berdua nih, sampai bertemu lagi. Jangan lupa di like, komen, subscribe biar kita lebih semangat nih. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.